Halo, halo, halo. Ketemu lagi di kelas sebelah. Hari Senin seperti biasanya kita akan membahas tentang materi bank dan lembaga keuangan lainnya. Kalau di video sebelumnya saya sudah bahas tentang pengenalan tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya juga membahas tentang uang, saya membahas tentang kebijakan moneter, kebijakan fiskal gitu ya. Saya juga membahas tentang bank dan seluk-beluknya bank itu sendiri ya. Kemudian saya bahas tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang saya bahas itu yang pertama kemarin adalah OJK dan LPS. Itu juga tidak kalah pentingnya karena mereka-mereka yang melakukan penjaminan, yang membuat aturan kebijakan tentang dunia tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang penggadaian dan koperasi simpan pinjam ya. Saya lebih fokus ke satu bidang, yaitu koperasi simpan pinjam, bukan koperasi secara keseluruhan, karena sebetulnya hampir mirip, tapi di sini sudah menjadi satu kegiatan, satu bidang yang memang fokus di bidang simpan pinjam ya, koperasi simpan pinjam, bukan koperasi secara global. Karena koperasi sendiri ada yang koperasi koperasi kepegawaian, banyak koperasi yang lainnya ya, jual beli juga ada dan lain sebagainya di sini, tapi saya membahas koperasi simpan pinjam gitu ya. Oke, kita langsung saja bahas tentang lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan lainnya yaitu penggadaian dan koperasi simpan pinjam. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang penggadaian. Yang pertama ini, pengertian penggadaian itu apa ya? Ini kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu ya. Pihak tertentunya ini ya tentunya penggadaian itu ya, guna memperoleh sejumlah uang. Barang-barang yang dijaminkan akan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai ya, atau penggadaian. Jadi apabila kita memiliki barang, kemudian kita membutuhkan uang tanpa harus menjual barang tersebut ya, kita bisa gadaikan. Kira-kira seperti itu. Itu pengertian dari penggadaian ya. Tentunya kita semua sudah tahu lah, gadai itu seperti apa ya, penggadaian ya. Itu seperti apa kita sudah tahu semua. Kemudian kita sedikit bahas juga sejarah singkatnya ya. Gadai sendiri itu dulunya awalnya itu ada di wilayah Timur Tengah ya, digunakan untuk pertukaran saat melakukan perjalanan perdagangan. Jadi singkat cerita, waktu itu marak dilakukan orang melakukan perjalanan dagang ya, perjalanan panjang, merantau, kira-kira seperti itu lah. Nah, tetapi di sambil perjalanannya mereka membutuhkan uang, dan juga mereka waktu merantau itu di suatu lokasi di mana lokasinya itu adalah berbeda dengan mata uang yang mereka miliki, atau bahkan waktu itu masih belum ada uang ya, jadi alat tukar yang digunakan. Jadi beberapa kombinasi, bisa menjadi barter, bisa jadi juga gaden ya, penggadaian. Jadi menggadaikan barang yang mereka miliki, kemudian berharap untuk mendapatkan sesuatu hal yang lainnya. Nah, waktu itu seperti itu. Tetapi berjalannya waktu itu disadur oleh Italia, dan bahkan ini di Italia itu bisa membangun sistem penggadaian itu sendiri. Jadi dikembangkan dan disempurnakan dengan cara yang lebih modern gitu loh, dan banyak diadopsi oleh kerajaan Eropa hingga Asia. Justru seperti itu, di Italia itu yang mengembangkan gitu. Kalau dilihat sejarahnya, di Italia itu untuk sistem penggadaian sendiri itu banyak di sana disempurnakan gitu loh. Mulai dari yang barang, kemudian bisa menghasilkan uang, kemudian uang sendiri itu nanti bisa ditabungkan, kemudian nanti hal-hal barang taksir gitu ya, menaksir, karena barang yang digadaikan itu perlu ditaksir juga gitu. Nilainya pantasnya berapa? Enggak mungkin barang bekas, sepeda motor bekas gitu ya, sudah dipakai, harga belinya mungkin memang 13 juta, tetapi waktu digadaikan enggak mungkin bisa dikasih senilai 13 juta, tetapi ditaksir sesuai nilai yang pantas
untuk bisa diberikan gadaiannya. Oh, ditaksir harganya nanti kalau dijual ulang ya, kira-kira 10 juta gitu. Dan tidak mungkin dikasih 10 juta, mungkin dikasih 50% atau 70%-nya dari nilai taksir tadi itu. Nah, ini yang saya kurang update untuk informasi tentang prosentasenya. Nanti bisa dicari sama-sama, mungkin nanti bisa sharing, saling berbagi saja. Tapi di sini saya bahas tentang kulit-kulitnya saja. Kira-kira seperti itu. Itu sedikit sejarah singkat dari penggadaian itu sendiri. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama ya, prosedur penggadaian mudah dan cepat ya. Nanti kita bahas juga prosedurnya seperti apa, kemudian pelunasannya seperti apa waktu ditebus ya. Ditebus itu barangnya nanti bisa kembalikan ke kita, dan kita tentu mengembalikan uang yang memang kita gunakan tadi itu. Nah, itu prosedurnya penggadaian mudah dan cepat. Kemudian biaya yang dibebankan ringan ya, relatif lebih ringan dibandingkan kalau kita kredit di bank-bank dan lain sebagainya. Karena di sini kita menggunakan yang namanya jaminan ya. Jaminan atau barang yang memang kita gadaikan lah. Beda halnya dengan jaminan kalau kita kredit, seperti kayak sertifikat tanah dan lain sebagainya. Tapi di sini mengarahnya lebih ke barang. Karena barang itu nanti akan disimpan di penggadaian gitu. Bukan kita pegang, tetapi barang itu nanti bukan suratnya saja. Kalau sepeda motor ada STNK, ada BPKB gitu ya. Bukan hanya STNK sama BPKB-nya juga, kendaraannya itu pun juga disimpan gitu. Nah, mungkin di sekarang ini mungkin ada produk-produk baru dari penggadaian, ya itu mungkin saya yang sedikit terlambat. Cuman yang saya pahami beberapa waktu lalu seperti itu. Jadi barang itu memang harus diletakkan di penggadaian sehingga mereka yang menyimpannya dan merawatnya tentunya. Karena ada hal-hal yang mereka harus lakukan untuk menjaga barang-barang gadaian tersebut. Kemudian tidak mempermasalahkan penggunaan dana hasil gadai ya. Mau nanti itu dananya mau dipakai untuk apa? Untuk sepeda motor digadaikan, kemudian dipakai untuk DP membeli kendaraan yang baru gitu ya. Kemudian kendaraan yang digadaikan tadi tidak ditebus, otomatis ya penggadaian dilelang gitu loh. Mereka melelang barang yang memang tidak dilunasi oleh nasabahnya gitu. Ya itu yang alur yang memang harus terjadi. Nanti kita juga akan bahas bagaimana prosedur lelang dan lain sebagainya, sedikit kita bahas singkat aja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu gadaian tidak mempersalahkan. Kenapa? Karena yang digadaikan, barang yang menjadi jaminan itu diletakkan di gadaian. Mau uang mau dipakai untuk apa terserah. Ya itu entah kelebihan atau kelemahan ya, tetapi memang sistemnya penggadaian seperti itu. Kemudian sanksi relatif ringan ya, teguran, terus habis itu ya mentok-mentok terakhir karena memang prosedurnya seperti itu ya dilelang gitu. Barang yang memang tidak terlunasi melebihi batas waktu atau jangka waktunya ya harus dilelang, dan di surat perjanjian penggadaian berhak untuk melelang barang yang digadaikan tadi. Nah, nilai jaminannya apa ini? Sesuai taksiran pihak penerima gadai ya. Penerima gadai penggadaian itu saat menerima barang ditaksir dulu. Semakin berharga barang, semakin tinggi nilai taksir barangnya ya. Nah, kalau kita menggadaikan emas gitu ya, nanti saya contohkan produknya juga. Nah, kita menggadaikan emas, nilainya semakin lama semakin tinggi gitu ya. Ya pasti nilai taksirnya juga berbeda dengan apabila kita menggadaikan kendaraan kita, sepeda motor atau mobil dan lain sebagainya. Handphone, komputer, laptop, jam tangan mungkin ya bisa. Kira-kira seperti itu. Kemudian memiliki tenaga ahli khusus bidang penaksiran serta analisis kredit. Nah, di pegadaian pasti ada ini. Karena hal-hal ini seperti kayak penaksiran ya, yang bagian taksir barang itu, dan analisis kredit ini juga akhirnya di pegadaian itu menerima jasa taksir gitu. Jadi bukan hanya memberikan jasa untuk bisa memberikan pelayanan penggadaian sendiri, karena juga memiliki tenaga ahli untuk bidang penaksiran, maka penggadaian juga diperbolehkan untuk menyediakan jasa taksir barang gitu. Mungkin pihak lain memerlukan jasanya, boleh seperti itu kira-kira. Nah, ini barang-barang yang dijaminkan ya, barang perhiasan, kendaraan, barang rumah tangga gitu ya, mesin, tekstil, barang-barangnya yang memiliki nilai ekonomis sesuai aturan penggadaiannya tentunya. Makanya saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena kebijakan ini memang
bukan banyak perubahan, tetapi ada penyesuaian-penyesuaian sesuai lokasi. Apa maksudnya? Bisa jadi di lokasi di daerah kota besar seperti kota Surabaya, Sidoarjo, mungkin beberapa barang tidak bisa diterima untuk bisa digadaikan. Tetapi di kota-kota mungkin yang memang belum besar banget gitu ya, seperti di Pasuruan, di Situbondo gitu ya, itu barang-barang tertentu masih bisa diterima untuk dijadikan digadaikan, kira-kira seperti itu. Kemudian prosedurnya ya, ini prosedur pinjaman. Nah, ya seperti alurnya di sini, ini saya memang ngambil dari site-nya, dari websitenya dari Penggadaian. Jadi mulai dari nasabah menyerahkan salinan identitas ya, dan anggunan ya, barang yang dijaminkan tentunya. Kemudian nanti dinilai barang jaminannya, anggunannya nanti nilainya berapa. Terus habis itu nanti kalau sudah ditemukan nilainya, nanti di-approve nilai kredit yang bisa diberikan berapa gitu. Ya tadi yang saya bisa berikan ilustrasi contohnya itu adalah ya itu tadi nilainya sepeda motor harga barunya tadi 13 juta, kira-kira seperti itu ya. Setelah ditaksir ya tidak bisa diberikan nilai 13 juta, tetapi hanya bisa diberikan nilainya 10 juta, nilai taksirnya 10 juta. Tetapi nilai kredit atau nilai yang bisa didapatkan itu ya mungkin tidak 10 juta full, mungkin 50 atau 70%, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti ada administrasi tentunya ya, perjanjian kredit, fidusia atau lain sebagainya ya. Kemudian penandatanganan perjanjian kredit ya sudah, terakhir di penyairan kredit, kira-kira seperti itu. Dan ini relatif mudah, cepat gitu loh, karena penaksirnya itu sudah seperti kayak sudah biasa gitu ya, melihat barang, kalau habis gitu posisinya, produknya, pantasnya seperti apa. Nah itu dinilai terus. Kemudian pelunasan ya, pelunasannya hampir sama, tinggal menyerahkan surat bukti gadainya gitu ya, SBG-nya. Kemudian nanti dihitung lagi kewajiban yang memang harus dilunasi oleh nasabahnya. Kemudian ya dibayar. Setelah dibayar, kemudian barang anggunannya atau barang yang digadaikan tadi itu, yang dijaminkan tadi itu dikembalikan. Nah kira-kira seperti itu aja prosedur untuk pelunasannya. Jadi kalau kita sudah ngelunasi ya barang yang kita jaminkan tadi akan dikembalikan oleh Penggadaian gitu. Kemudian prosedur perpanjangan, ada juga perpanjangan gadain ya, menyerahkan sama SBG-nya, kemudian dihitung lagi. Apabila masih ada tunggakan ya harus dilunasi dulu. Karena kenapa? Saat perpanjangan gadain itu masih ada penilaian penaksiran ulang ya, karena berhubungan dengan waktu. Contoh saja, kendaraan yang kita jaminkan dalam jangka waktu 1 tahun gitu ya kira-kira, itu nilainya pasti berbeda nilai taksirnya gitu. Karena kita ketahui sendiri kendaraan itu memiliki masa manfaat yang bisa ditentukan ya tentunya. Relatif tergantung kendaraannya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, tergantung kendaraannya. Tetapi di situ pasti ada nilai manfaatnya gitu loh yang bisa dinilai. Lah disitulah salah satu acuan yang digunakan oleh bagian taksir barang. Nah nanti kalau sudah ditaksir ulang kemudian baru ditentukan dari awal gitu loh, nilai yang bisa diberikan atas barang yang dijaminkan berapa, kira-kira seperti itu. Nah nanti tinggal dilanjutkan lagi penjaminannya atas perpanjangan atas gadainya tadi itu dengan barang yang sama tentunya, tetapi dengan nilai taksir yang berbeda karena berhubungan dengan waktu ya tentunya. Waktu kemudian trennya itu barang itu naik atau turun dan sebagainya. Banyak penilaian-penilaian dari penaksir. Kemudian ini apabila barangnya tidak kreditnya gitu ya, atas barang yang dijaminkan tadi tidak terlunasi ya mau tidak mau harus dilelang gitu. Prosedur lelangnya juga seperti itu. Yang jelas pasti petugasnya menghubungi nasabah dulu, melakukan konfirmasi, menghubungi, terus habis itu dipastikan apakah memang mau melakukan pelunasan atau tidak. Apabila tidak sampai dihubungi, sampai diberikan peringatan ya sudah, sampai melampaui batas waktunya ya mau tidak mau harus dijaminkan, dilelang. Nah selain menerima penggadaian gitu ya,
gadai barang dan lain kredit. Penggadaian itu juga menjalankan usaha lainnya ya, seperti taksir barang yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, karena mereka memiliki pegawai yang memang bisa menaksir barang. Kemudian jasa penitipan barang itu mereka juga menyediakan, karena mereka di Penggadaian sendiri memang memiliki tempat memang untuk menyimpan barang-barang dari nasabahnya, barang-barang gaden ya, barang-barang jaminan. Kemudian kredit dan segala kegiatan usaha yang dengan pihak ketiga sesuai kebijakan Penggadaian ya. Dan ini yang terbaru ini masih sekitar 5 tahunan terakhir ini Penggadaian juga menyediakan tabungan ya, tabungan emas. Nah, ini yang saya juga ikut juga jadi kita bisa membeli emas dengan sesuai kemampuan kita gitu loh. Namanya tabungan emas ya. Jadi sama halnya seperti kayak kita bisa membeli emas sesuai kemampuan kita. Dan tentunya pembelian emas itu tidak langsung serta-merta kita bisa mendapatkan emas dalam bentuk fisik, tidak. Tetapi nilainya itu setara atau senilai dengan emas. Ya tentunya harganya juga sesuai saat kita beli gitu loh. Kalau saat ini kita harga emas sekitar 1 juta lebih gitu ya, 1.100.000 gitu ya, kita belinya seharga seperti itu. Tetapi nilai tersebut itu adalah senilai emas gitu loh, senilai harga emas. Ya kemudian kalau minggu depan atau bulan depan harganya turun, kemudian kita beli lagi, ya kita akan mendapatkan tabungan, di mana tabungannya adalah senilai emas tadi itu. Contohnya saya beli 1 gram gitu ya, walaupun saat ini harganya 1 juta ya, saya dapatnya 1 gram gitu loh. Bulan depan harganya 800.000 gitu ya, 1 gramnya, ya saya akan mendapatkan 2 gram gitu loh. Walaupun saat itu harganya 800.000 gitu. Nah itu yang dimaksud adalah tabungan emas. Jadi nilai yang dimiliki itu adalah nilai gramnya, nominalnya juga ada gitu loh. Nominalnya juga ada ya. Dan tentunya di Penggadaian sendiri itu juga menyediakan cetak. Nah cetaknya pun juga tidak bisa ngawur, tidak mungkin kita bisa nyetak yang skala setengah gram gitu, tidak bisa. Jadi kita nyetaknya ada beberapa pilihan yang diberikan, dan Penggadaian sendiri sudah kerjasama dengan tambang-tambang ya, perusahaan tambang seperti UBS, Antam dan lain sebagainya. Karena Penggadaian sendiri agar bisa menyediakan jasa tabungan emas itu sendiri, Penggadaian sendiri sudah memiliki emas yang memang sudah dibeli sama Penggadaian sehingga bisa dijual kembali. Emas dalam artian dalam bentuk emas ya, memang dalam bentuk barang gitu. Mungkin masih bongkahan dan lain sebagainya, saya juga belum paham, tetapi aturan dari OJK seperti itu gitu. Aturan memang yang harus ditetapkan, yang harus diterapkan seperti itu. Nah saat kita sudah memiliki, contoh saya sudah punya 5 gram gitu ya, saya ingin cetak lah, nanti akan dikenakan biaya cetak lah, tergantung perusahaan tambang yang digunakan. Apabila saya memilih cetak yang UBS gitu ya, saya contoh sudah punya 5 gram, nilainya 5 gram gitu ya, nilai rupiahnya mungkin bisa jadi tidak seperti kayak sekarang kalau kita beli 5 gram. Karena kalau sekarang harganya 1 juta, kalau 5 gram berarti kan sekitar 5 jutaan gitu ya. Karena dulu saya belinya enggak seharga gitu ya, ada yang saya beli waktu itu 800.000, ada yang harganya 900.000, yang terakhir saya beli sampai kena 1.010.000 waktu itu. Ya tetap nilainya adalah yang saya dapat adalah 5 gram. Nah saat saya cetak, saya akan dikenakan biaya. Yang saya ingat ya, apabila saya mencetak menggunakan perusahaan yang UBS gitu ya, atas 5 gram tadi itu, per gramnya saya kena biaya cetak sekitar 50.000 kalau tidak salah. Ya nanti saya mohon dikoreksi apabila kalau salah. Dan kalau saya menggunakan perusahaan tambang yang lainnya seperti Antam gitu ya, saya kena biaya cetaknya 100.000 per gramnya. Jadi kalau saya ingin nyetak 5 gram yang emas yang saya miliki di Penggadaian, dari 5 gram tadi akan dicetak mungkin sebesar ini ya mungkin ya. Kemudian nanti saya akan dikenakan biaya cetaknya. Nah karena 5 gram per gramnya 100.000, kalau Antam ya tinggal dikalikan aja 500.000. Nanti nunggu beberapa waktu, saya juga belum pernah nyetak ya, saya kumpulkan dulu aja dulu.
karena nanti kalau saya sudah mau cetak, nanti saya kalau sudah cetak kan ya saya akan mendapatkan barang yang memang emas dalam bentuk batangan ya, yang kalian umum bisa tahu loh, kira-kira seperti itu yang bisa saya itu yang bisa kita gunakan juga fasilitas yang ada di Pegadaian, karena kita punya uang 10.000 bisa kita nabung emas ya, mungkin dapatnya 0,000 berapa gram gitu ya, tapi kalau dikumpulkan setiap minggu sekali, seminggu sekali ya bisa kita akan mendapatkan nilai nominal sejumlah gram masih dari emas tadi. Itu salah satu produk Pegadaian yang saya ikuti ya, bukan jamin barang ya, apa yang mau dijaminkan ya, kira-kira seperti itu tentang Pegadaian ya. Oke, kita akan lanjut ke lembaga yang lainnya, yaitu koperasi simpan pinjam. Oke, koperasi simpan pinjam ya, koperasi simpan pinjam ya, ini logonya koperasi. Nah, konsep dasarnya peruntukan organik koperasi ini nih, dari anggota untuk anggota ya, dari anggota untuk anggota ya. Mungkin kalian sudah tahu semua koperasi itu seperti apa. Kalau ingin menjadi anggotanya ya harus ada simpanan pokok, kemudian juga harus simpanan wajib, dan itu tidak boleh diambil, harus melakukan kegiatan ini dan sebagainya. Itu salah satu syarat dari koperasi, karena yaitu tadi dari anggota untuk anggota ya, konsep dasarnya seperti itu. Kegiatannya itu untuk anggota, permodalannya dari anggota, kegiatannya yang melaksanakan anggota sendiri dan lain sebagainya, itu koperasi. Khususnya apalagi koperasi simpan pinjam ya. Lah, koperasi simpan pinjam itu sendiri ini adalah lembaga non bank yang kegiatannya sebagai tempat menyimpan uang bagi anggotanya ya, sekali lagi bagi anggotanya, dan menyalurkan kredit atau pinjaman untuk anggotanya. Sama mirip dengan bank, bedanya adalah ini tidak bisa meminjamkan kepada anggota lain gitu loh, apalagi bukan menjadi anggotanya. Jadi yang menabung siapa, yang simpanan pokoknya siapa, yang harus melakukan simpanan pokok siapa, anggota. Yang harus melakukan simpanan wajib siapa, anggota juga. Kemudian apabila koperasinya memberikan jasa atau memberikan fasilitas untuk bisa kredit ya, yang diberikan kredit siapa, ya anggotanya gitu loh. Contoh kredit barang rumah tangga atau gadget dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan orang kan beda-beda, anggotanya kebutuhannya beda-beda, dan memang tidak bisa semuanya, dalam artian tidak bisa semuanya dapat gitu loh. Jadi ada batasnya gitu. Contoh, koperasi bulan depan akan menyediakan kredit khusus untuk gadget gitu ya, handphone, dan ini dibatasi cuman bisa 2 handphone ya. 2 handphone berarti hanya untuk 2 anggota. Nah, kira-kira siapa yang berminat? Apabila tidak ada yang berminat ya sudah, apabila ada yang minat ya batasnya cuma 2 tadi. Karena kenapa? Perputaran uang ya dari anggota sendiri gitu. Karena kalau seumpama anggotanya 10, sediakan 10 lah, pertanyaannya kan lah itu perputaran uang bagaimana? Ya kecuali kalau koperasinya sudah besar, itu berbeda lagi ya. Tapi rata-rata seperti itu. Koperasi simpan pinjam seperti itu. Kemudian aturan KSP ya, koperasi simpan pinjam ya, tidak seketat bank, karena sasaran KSP ini mengarahnya ke masyarakat menengah ke bawah, kebutuhan dana yang memang skalanya tidak besar, modal usaha, UMKM dan lain sebagainya, karena mereka masih diberikan ruang untuk bisa mendapatkan dana dari yang mereka miliki gitu loh ya, dari keanggotaan, dari kegiatan, dari hal-hal semuanya yang memang produk-produk dan fasilitas yang bisa diberikan oleh koperasi itu sendiri. Kemudian pembentukan KSP ya sama dengan koperasi, bukan KSP saja, tapi di sini di atasnya masih ada koperasi gitu ya. Pada umumnya masih sama gitu. Harus menghimpun dana sesuai jumlah yang telah diatur dalam peraturan koperasi pusat. Kalau di aturan yang baru, bahkan koperasi kalau dulunya itu berdirinya harus harus minimal dari pemodal, memiliki pemodal inti itu sekitar berapa ya, 15 atau berapa saya lupa. Nah sekarang nggak tahu ini nanti jadi atau tidak, di peraturan undang-undang Cipta Karya yang baru itu bahkan
cuman berapa ya, 9 atau 5 itu. Saya mohon dikoreksi nanti saya kalau salah. Itu bisa membentuk koperasi. Karena kenapa? Ya memang dasarnya itu tadi, koperasi itu pembentukannya adalah dari anggota untuk anggota gitu loh. Jadi saling tambal sulam tetapi sesama anggota itu sendiri gitu loh. Dan izinnya juga harus dilaporkan, harus dilakukan, kemudian juga ada pengawasan dan lain sebagainya. Ya sama halnya kayak bank gitu loh. Ada simpanan pokok, simpanan wajib atau sama dengan halnya dengan tabungan, ada simpanan berjangka gitu ya, sama halnya dengan kayak deposito gitu ya. Adapun juga kredit gitu. Kan bank juga melakukan 3 hal ini. Kecuali kalau bank itu bisa transfer dan lain sebagainya ya, cek giro dan lain sebagainya, kalau di KSP tidak. Karena skalanya memang menengah ke bawah ya, transaksi-transaksi yang memang untuk skala menengah ke bawah. Kemudian ini KSP ini pada dasarnya mengelola dana dari anggota ya. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan, simpanan, penyertaan modal dan diperuntukkan kepada anggota ya, dari anggota untuk anggota dalam bentuk pinjaman dan lain sebagainya. Kemudian keanggotaan di koperasi bersifat wajib. Nah tadi sudah saya sampaikan, harus menjadi anggota. Karena kenapa? Karena peruntukannya untuk anggota. Seperti halnya nasabah pada bank, tetapi anggota koperasi memiliki sedikit perbedaan pada tingkat nilai yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan koperasi Indonesia, seperti simpanan wajib. Nah ini juga ada. Nah ini ada simpanan pokok ya, ada juga simpanan wajib. Nah ya, simpanan pokok ini nggak bisa diambil ya nanti kalau sudah lepas atau keluar dari keanggotaan dan tentunya sudah lunas semua dari kewajiban-kewajiban yang memang dilakukan. Contoh anggotanya tadi punya kredit dan sebagainya, harus dilunasi dulu. Setelah dilunasi dan sebagainya baru simpanan pokok bisa dicairkan, dan ini tidak bisa diambil karena ini masuk dalam kegiatan operasional dari koperasi itu sendiri, karena permodalan dan sebagainya. Kalau itu diambil gimana? Tidak jadi anggota lagi lah. Nah, kalau tidak jadi anggota ya otomatis tidak bisa menerima fasilitas dari koperasi gitu. Kemudian ada simpanan wajib ya, setoran yang harus dilakukan anggota pada waktu tertentu ya, sesuai kesepakatan dan bisa diambil kapan saja. Nah itu harus ada melakukan simpanan wajib, 1 bulan sekali harus nabung gitu ya, dan nanti 1 bulan lagi baru bisa diambil dan sebagainya. Dan tapi seperti kayak simpanan biasa lah, itu simpanan wajib, kira-kira seperti itu. Kemudian tabungan koperasi ya, merupakan dana yang disetorkan secara berangsur-angsur ya kepada koperasi selama menjadi anggota. Nah ini ada, ini juga harus dilakukan gitu loh, karena sekali lagi ini berbeda dengan bank. Kalau bank itu bisa koordinasi, bisa melakukan kerjasama antar bank gitu ya, bahkan bisa pinjam ke beda bank gitu ya, antar bank maksudnya, transaksi antar bank. Kemudian juga bisa menerima target untuk bisa kredit dari Bank Indonesia dan lain sebagainya. Nah, di koperasi ini tidak gitu. Makanya harus ada tabungan, dan ini sifatnya itu wajib. Sifatnya itu wajib dan itu harus ada gitu loh dari anggotanya sendiri untuk bisa menghidupkan koperasi itu. Bahkan kegiatan-kegiatannya juga seperti itu. Kegiatan-kegiatannya ya memang berhubungan dengan kebutuhan dari anggotanya itu. Anggotanya kumpulannya ibu-ibu, nggak mungkin kan memberikan kredit untuk gitar gitu ya, mungkin berhubungan dengan bapak-bapak gitu jarang sekali. Biasanya ya karena kumpulannya ibu-ibu berarti ya fasilitas yang diberikan kredit panci gitu ya dan lain sebagainya lah, produk-produk untuk rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, atau mungkin untuk anaknya gitu ya. Nah, karena sekarang kondisinya harus sering belajar di rumah, tidak memiliki gadget ya, akhirnya koperasi memberikan fasilitas untuk kredit pembelian gadget. Tentunya produk-produk tadi itu ada yang koperasinya sudah kerjasama dengan penjual gadget dan lain sebagainya. Nah itu macam-macam lah, dan itu yang bisa dilakukan oleh koperasi simpan pinjam gitu. Nah tentunya terdapat perjanjian antara anggota dan pihak koperasi untuk menetapkan jumlah dana penarikan. Nah tadi yang sudah saya sampaikan ya, tabungan juga ada, penarikannya juga ada ditetapkan gitu. Nggak bisa diambil semua gitu. Pokok nggak bisa diambil, simpanan wajib bisa diambil tetapi ada batas waktunya dan lain sebagainya. Tabungan juga seperti itu. Nah ini fungsinya untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan ya, dana simpanan dan pinjaman. Itu tolak ukur kuncinya, kira-kira seperti itu.
kemudian mendapat dana bagi hasil pada saat akhir tutup buku. Lah ini kalau di bank itu kan bunga kira-kira seperti itu ya, tetapi kalau di koperasi itu bagi hasil, tentunya sesuai nilai yang sudah ditaruh di koperasi, entah itu dari simpanan pokok, wajib, tabungan, dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu yang bisa didapat oleh anggota koperasi. Nah ini ada juga simpanan berjangka ya, atau kalau di bank itu deposito ya, simpanan yang diberikan untuk jangka waktu yang telah disepakati dan dana tidak bisa diambil sampai batas waktu yang telah disepakati ya, sama kan, ini deposito. Mendapatkan bunga simpanan sesuai, mendapatkan bunga ya bagi hasil simpanan yang lebih sesuai simpanan berjangkana itu sendiri, dan akan disetorkan setiap bulan dengan langsung menambahkan ke saldo tabungannya ya. Saldo tabungan berjangka atas nasabahnya tersebut akan otomatis ditambahkan ya sesuai dengan kesepakatannya. Jadi kalau di koperasi kita bisa deposito kecil-kecilan aja 2 juta, 1 juta gitu bisa, karena skalanya itu tadi menengah ke bawah ya, paling enggak kita bisa kenal lah, bisa tahu bagaimana koperasi simpan pinjam itu. Jangan cuman kredit aja gitu loh, namanya juga simpan pinjam ya, kita juga harus melakukan simpanan, juga harus dan bisa mendapat fasilitas pinjaman, kira-kira seperti itu. Nah kira-kira itu yang saya ingin sampaikan tentang penggadaian dan koperasi simpan pinjam. Jadi cuman kulit-kulitnya saja, karena saya tidak bisa menyamaratakan antara KSP dengan KSP yang satunya, karena kenapa, intinya memang peraturannya harus mengikuti koperasi pusat gitu loh, kebijakan-kebijakan yang harus ditentukan, keanggotaan, kemudian produk-produk dan lain sebagainya harus sesuai dengan peraturan koperasi pusat, dan tentunya peraturan koperasi itu juga harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh otoritas jasa keuangan. Begitupun juga penggadaian gitu loh, karena ini penggadaian memang ya lembaga keuangan juga gitu loh, menghimpun uang, kemudian menghimpun uang dalam artian kan tidak menghimpun uang, memang tidak, tetapi kan dengan memberikan fasilitas gaden gitu tadi ya, barangnya dijaminkan, ditahan, kemudian memberikan sejumlah uang, dan dengan harapan nanti uang yang dikembalikan pasti ada biaya jasanya gitu loh, ada bunganya lah gitu. Nah itu kan menghimpun uang juga gitu loh, itu yang ditekankan gitu loh. Kenapa lembaga-lembaga tersebut atau usaha-usaha tersebut, penggadaian dan KSP itu masuk dalam ruang lingkup lembaga keuangan lainnya. Tentunya berbeda dengan lembaga-lembaga yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kalau ada yang ingin tanyakan, sharing, langsung bisa menggunakan fasilitas yang ada di media kita, entah itu dari komentar atau mungkin dari Instagram kita. Oke ya, sekian dulu dari saya, terima kasih, selamat siang dan sampai ketemu lagi.